Kalaupun mau seharusnya Robit Alawiyah mengundang DPP PWI Laskar Sabilillah dengan mendatanginya langsung, bukan dengan cara bikin undangan dengan cara konten murahan sebagai bentuk adab dan etika. Lihat ketika diadakan seminar ilmiah di UIN Syarif Hidayatullah, tim pada Suka TV mengantar sendiri undangannya ke Robit Alawiyah. Begitu juga dengan tim podcast dari Haji Roma Irama. Dengan ini saja bisa kita bedakan kualitas manusia antara yang sombong dan yang beradab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan tanggapan dari Kiai Haji Alwi Nurul Alam Al-Bantani, yaitu seorang pengarang buku yang menanggapi surat dan isi surat daripada Robitoh Alawiyah. Jadi kita nanti akan sama-sama menyaksikan tanggapan yang mengajarkan secara pribadi beliau kepada Robitoh Alawiyah bagaimana tata krama di dalam mengundang ya. Oke, selanjutnya mari kita sama-sama simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya abadi, ulama dan KNU, dan rungkat dinasti Ba'alwi. Kesempatan siang hari ini saya ingin menanggapi undangan Robit Alawiyah pada Kiai Haji Madudin Utsman Al-Bantani sebagai berikut. Yang pertama, seharusnya pihak Robit Alawiyah membuat dulu jawaban antitesis, lalu dipublish sebagai jurnal ilmiah. Baru didiskusikan secara terbuka sehingga tidak ada debat kusir, forum tanya jawab berupa paper ilmiah yang mana setiap pertanyaan akan dibacakan oleh pihak moderator. Nomor 2, Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan tidak harus mendatangi tempat yang ditetapkan oleh Robit Alawiyah. Bila mau seharusnya diadakan di tempat netral, misalnya kampus, MUI, Kemendag, atau tempat lainnya. Mengingat masalah polemik nasab ini sudah menjadi masalah nasional, jadi tidak perlu bangkai ditutupi lagi dengan kain sutra. 3, kalaupun mau seharusnya Robit Alawiyah mengundang DPP PWI Laskar Sabilillah dengan mendatanginya langsung, bukan dengan cara bikin undangan dengan cara konten murahan sebagai bentuk adab dan etika. Lihat ketika diadakan seminar ilmiah di UIN Syarif Hidayatullah, tim pada Suka TV mengantar sendiri undangannya ke Robit Alawiyah. Begitu juga dengan tim podcast dari Haji Roma Irama. Dengan ini saja bisa kita bedakan kualitas manusia antara yang sombong dan yang beradab. 4, undangan tertutup pihak Robit Alawiyah ini wajib dicurigai, bahkan sangat mencurigakan. Seolah-olah akan ada penghakiman sepihak yang tertutup untuk umum. Ingat, pihak Robito Alawiyah pernah diundang oleh pihak Keraton Jogja dan Surakarta, juga oleh pihak Wali Songo dan pihak lainnya. Apa mereka berani datang? 5, dan apabila pihak DPP PWI Laskar Sabilillah menyanggupi undangan tersebut, maka biarlah pihak DPP sendiri yang menyiapkan orang-orang terbaiknya yang akan menghadiri pertemuan tersebut. Bukan pihak Robito Alawiyah yang mengatur siapa yang harus datang. Ngeunah weh ngatur-ngatur ayeuna para ulama. Memangnya ente salah Habib? Robit Alawiyah yang anggotanya keturunan imigran Yaman, yang leluhurnya pernah jadi antek Belanda, seenaknya mengatur-ngatur tuan rumah dan pribumi di rumahnya sendiri. Jangan diladeni, biar mereka belajar tata krama dan tahu diri. Jangan mau diakali oleh mereka, karena bangsa ini sudah lama diakali oleh mereka. 7, dari pihak masing-masing, baik dari DPP, PWI, Laskar Sabilillah, dan Robit Alawiyah, mereka menyiapkan para ahlinya. Dan biarlah mereka yang berdebat secara ilmiah, secara santun dan elegan. Siapkan ahli nasab, ahli filologi, ahli sejarah, ahli fikih, ahli rijalul hadis, ahli asar ulama, dan ahli biologi modern. Yang ke-8, seharusnya dibahas juga tentang kejahatan oknum-oknum Robitoh Alawiyah atau oknum-oknum Ba'alwi yang memasukkan kuburan, pembelokan sejarah, klaim tokoh-tokoh dan pahlawan nasional yang diba'alawikan. Karena dengan membahas nasab terus-menerus seolah-olah sedang menyembunyikan kejahatan terbesarnya yang seharusnya diusut tuntas juga. Karena siapapun mereka yang merusak dan menjadi perusuh di NKRI wajib dilumat bersihkan. Ingat, taktik penjajah Belanda, mereka mengajak para pejuang berdiskusi di tempatnya lalu dipasang jebakan di dalamnya. Karena itu kepada Kidulur,
Kiai Haji Imaduddin Utsman dan juga para pejuang lainnya jangan pernah mau menghadiri pertemuan Robit Alawiyah karena ini sudah sifatnya nasional. Jadi biarlah ini kita adakan secara terbuka. Kalau saya secara pribadi lebih senang di kampus, diawasi, ada wasit dengan peraturan. Jadi biar tidak terjadi debat kusir. Pertanyaannya kemana, jawabnya kemana, kan selama ini kita perhatikan begitu. Ya, cuman saya ragu apakah yang katanya para ahli dari Robit Alawiyah yang terdidik ini siap atau tidak untuk selenggarakan, kalaupun betul. Jadi sifatnya harus sifat nasional. Di open, terbuka, live, bisa dilihat oleh seluruh warga negara Republik Indonesia. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali ternyata apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Alwi Nurul Alam, ternyata semuanya benar ya, terkait dengan bagaimana pihak Robitoh mengundang daripada salah satu tokoh, yaitu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, untuk berdebat secara tertutup. Nah, terkait dengan hal itu beredarnya surat yang sudah dilayangkan secara resmi oleh Robitoh Alawiyah yang sangat membuat kita keheranan. Artinya apa? Apa yang ditanggapi oleh Kiai Haji Nurul Alam ini, terlepas dari beliau sebagai seorang pengarang buku ya. Nah, jadi pasti tahu bagaimana tata krama, adab kita di dalam menulis, adab kita di dalam menyampaikan, adab kita di dalam meletakkan titik suatu permasalahan, terutama di dalam meletakkan titik-titik perkataan-perkataan yang tertera di dalam apa yang kita tuangkan di dalam suatu kertas ya. Nah, terkait dengan hal itu ada beberapa poin yang sangat penting sekali untuk mengkritisi secara habis-habisan terkait dengan Robitoh Alawiyah yang ya bisa kita bilang kata beliau itu mereka tidak ada adabnya di dalam mengundang. Yang pertama, Robitoh Alawiyah membuat dulu jawaban antithesis baru didiskusikan. Nah, jadi seperti apa yang disampaikan dalam video tadi, sebaiknya kata beliau Robitoh Alawiyah dulu membuat jawaban antitesis ya, biar nanti ketika terjadi perdebatan antara Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan dari pihak Robitoh Alawiyah, itu biar sama-sama mengkritisi tesis dan antitesisnya. Tentunya antitesisnya dikritisi oleh Kiai Haji Imaduddin, dan nanti untuk tesisnya dikritisi oleh pihak Robitoh Alawiyah, biar tidak terjadi debat kursi. Ini saran beliau. Tapi ini yang kita saksikan bahwa tiba ada jawaban antitesis dan lain sebagainya, bahkan desas-desus kitab nuklir apapun itu, buku dari Robitoh Alawiyah akan terbit, tapi sampai sekarang tidak ada yang mau terbit. Bahkan tiba-tiba terjadi pengundangan ya, undangan secara ya tidak beradab lah kalau kita bilang. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan Samsir Kiai Haji Nurul Alwi tadi ya, itu kenapa mereka membuat undangan itu melalui konten yang murahan, kata beliau. Kemudian dari undangan itu pun mereka tidak antar sendiri dari PDF. Di mana tata keramanya? Kata beliau tuh Kiai Jamaluddin gak usah datang ya, biar mereka tahu tata krama. Dan yang kita ketahui, kalau ini apalagi ini permasalahan nasab ini, permasalahan sudah termasuk permasalahan nasional, sudah sangat sudah sangat mendunia ya. Bahkan ulama-ulama dunia pun ikut berkomentar terhadap polemik nasab Pak Alwi ini. Nah, jadi mereka dengan permasalahan sebesar ini hanya mengundang melewati konten ya. Baru saya tahu kita diundang berdiskusi melalui konten. Itu pun kontennya ya bisa kita bilang ya membuat hati kita tergelitik ya. Lalu kemudian undangannya tidak diantar sendiri kepada Kiai Haji Imaduddin ataupun dari mungkin ke PWI ya, pengurus PWI dan lain sebagainya. Itu dari dari PDF saja. Dan itu pun suratnya banyak yang janggal ya, terkait dengan tanda tangan Robitoh Alawiyah,
kop suratnya Robitoh Alawiyah, memakai Robitoh Alawiyah, tapi tidak ada mengetahui daripada ketua RA-nya, Bapak Taufik Assegaf. Tidak ada. Yang ada itu cuman panitia dan sekretaris. Ini sudah salah besar. Kenapa? Karena mengatasnamakan daripada Robitoh Alawiyah itu dan memakai lambang kop Robitoh Alawiyah. Nah, ini merupakan kesalahan besar. Lalu kemudian dari suratnya saja tertutup ya. Kok tertutup gitu? Kenapa hanya tertutup? Kenapa tidak dibuka secara umum biar PWI-LS juga ikut hadir dalam debat terbuka dan siapapun boleh meliput? Kenapa harus tertutup? Ini kalau bisa kita bilang ini persis dengan, bukan menuduh ya, tapi ini persis dengan apa yang dilakukan oleh Belanda dulu ketika menaklukkan Pangeran Diponegoro. Diajak berunding, lalu kemudian tiba-tiba ya itulah sejarah kelam yang tidak bisa kita pungkiri, saudara sekalian. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua ini disampaikan oleh Kiai Haji Alwi Nurul Alam, yaitu harusnya tempatnya netral gitu. Di tempatnya juga pun kenapa harus di Robitoh Alawiyah gitu? Kenapa nggak di kampus dan sebagainya? Dan habaib juga ketika diundang ke berbagai kampus untuk diskusi oleh pihak Kiai Haji Madudin, mereka tidak mau datang. Bahkan dalam podcastnya siapa ya? Podcastnya Gus Jazuli ya. Itu sudah 5 kali ya Kiai Haji Madudin mengundang daripada pihak Robitoh Alawiyah, tidak ada yang mau datang 5 kali. Lalu kemudian ketika Kiai Haji Madudin itu tidak mau datang dengan undangannya satu kali ini ya, dibilang framing apa kayak al-kaburi, banyak alasan dan lain sebagainya. Padahal suratnya pun surat itu kalau bisa kita bilang surat yang tidak beradab ya. Lalu kemudian harusnya ya ini yang sudah kita bahas ya, harusnya terbuka gitu. Lalu kemudian jangan mengatur-atur siapa yang mau hadir gitu. Kata Kiai Haji Alwi Nurul Alam, kok bisa ketika mengundang seseorang itu mengatur siapa yang hadir? Ini kayak apa ya? Kayak ada strategi tersendirinya gitu. Kok ini harus datang, ini tidak boleh datang gitu. Kenapa tidak diundang PWI-LS juga ya sebagai pengaman, mengundang polisi, mengundang ABRI dan sebagainya, TNI sebagai apa? Sebagai pengaman biar tidak terjadi sesuatu. Karena Kiai Haji Madudin ini adalah aset besar yang disayang oleh sebagian umat ya. Salah satunya yaitu PWI-LS. Ini kalau kenapa-napa ini tidak akan tinggal diam PWI-LS ini. Lalu kemudian yang terakhir yaitu pihak RA menyiapkan ahlinya. Dan ahlinya itu pun bisa kita bilang harus harus dipublish juga gitu. Jangan nanti siapa yang tidak kita ketahui, yang jelas kayaknya yang diundang debat itu dari pihak RA kalau tidak salah ini Gus Rumail dan Gus Wahabi ya. Kayaknya itu yang wajibnya mereka akan hadirkan. Ya mungkin hanya itu saja ya, mengkritisi Kiai Haji Alwi, mengkritisi daripada surat dan isi surat daripada Robitoh Alawiyah ya, yang baru kali ini saya mendengar surat yang seperti itu ya. Ya mungkin hanya itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.